anggota DPR itu tidak harus ngantor setiap hari. Kita bukan pegawai kantoran. 5, 4, 3, 2, 1. Buka mulutmu. Bacrit kali ini Bang Jis mengundang orang yang Bang Jis kenal dari kecil. Bang Jis kenal banget dan sekarang ini orang luar biasa sampai mengetahui tentang pemekaran kecamatan Percut Setuan. Nah, beliau juga merupakan anggota legislatif di Deli Serdang, sama temannya Pak Misnan tuh sama, cuman beda partai aja. Nah, beliau inilah yang menguasain dan beliau ini adalah pimpinan rapat pembahasan pemekaran. Jadi Bang Jis ini sangat dekat banget sama beliau. Tahu beliau ini dari kecil banget, udah kenal. Ini dia Buya Saiful. Buya, Bang Jis manggilnya Buya. Buat kalian yang belum tahu nantilah ya. Suatu saat kalian tahu kenapa Bang Jis manggilnya Buya gitu. Oke, jadi kemarin ada 2 bintang tamu nih ya. Di sini Ajis undang untuk ngebahas tentang pemekaran Kecamatan Percut Setuan. Ada beberapa dan kedua-duanya itu tidak setuju bahwa pemekaran ini berlangsung gitu. Nah, kita coba untuk bahas dari awal dulu. Pemekaran ini maksudnya seperti apa, Buya? Ya, terima kasih Bang Jis. Langsung kita pemekaran lah. Ya, hari ini hadir bersama ya di channelnya Bang Jis ya. Oke. YouTube-nya Bang Jis. Mantap. Tadi ditanya tentang pemekaran. Jadi, kalau ditanya tentang pemekaran, jadi pemekaran ini sebenarnya sudah lama direncanakan. Ya, sudah lama direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2017. 2017. Tapi waktu itu pemekaran itu mencakup 2 kecamatan dan 1 penataan kecamatan. Kecamatan Sunggal dan Kecamatan Percut Setuan. Nah, itu dia pemekaran dan penataan Kecamatan Labuan Deli. Ya, jadi karena Kecamatan Sunggal belum memenuhi persyaratan, jadi untuk dimekarkan. Iya, pemekaran. Karena salah satu syarat untuk pemekaran itu minimal ada 20 desa. 20 desa di dalam kecamatan itu. Satu kecamatan. Sementara Kecamatan Sunggal itu cuma punya 17 kecamatan, jadi kurang 3 lagi persyaratan. Sehingga kalau Percut Setuan? Ya, kalau Percut Setuan sudah memenuhi persyaratan, dia 20. sudah punya pas 20 desa. 20. Iya. Terus tadi yang Labuan Deli. Labuan Deli itu penataan aja. Penataan. Dia ada 5 desa, tapi 5 desa ini terpencar-pencar. Jadi ada di 3 kecamatan. Ada desanya yang terletak di Sunggal. Ada yang terletak. Jadi penataan ini dirapatkan gitu. Iya. Jadi dia ditata. Ada yang masuk ke Percut Setuan, ada yang dia masuk dari Sunggal masuk ke Labuan Deli. Gitu. Jadi rencana yang di 2017 itu tidak dilanjutkan, lalu kemudian dirubahlah. Dirubah perencanaan itu melalui naskah akademik yang baru, menggandeng universitas dari Universitas Negeri Medan. Unimed, menggandeng ahli dari sana untuk membuat naskah akademik yang baru, khusus hanya untuk pemekaran Percut Setuan. Jadi maksud pemekaran ini 20 desa tadi mau dipecah gitu? Iya. Mau dipisah? 2 kecamatan. 10-10? 10-10. Cuman karena kebanyakan desa tadi 20 itu aja? Alasan lain? Alasannya itu bukan hanya karena dia ada 20 desa. Kalau itu ada desa yang lebih banyak lagi seperti Tanjung Merawa, itu 29 desa. Nah, kenapa itu nggak dimekarkan? Nah, perbedaannya Tanjung Merawa dengan Percut Setuan di jumlah penduduk dan luas wilayah.
Percut Situan ini satu-satunya kecamatan di Kabupaten Deli Serdang yang jumlah penduduknya luar biasa banyak. Mencapai, kalau khas data terakhir dari 300.000. Dinas Catatan Sipil, itu mencapai 389.000 jiwa. Itu Percut yang aja terdata. Kalau disuruh mendata lagi, saya yakin ini bisa mencapai 600 sampai 700.000. Jadi existingnya itu bisa lebih gede. Kalau Tanjung Merawa desa banyak tapi rakyat penduduknya dikit. Gitu. Jadi alasan salah satu yang pertama sudah 20 desa lebih, dan terus jumlah penduduknya yang cukup padat, dan satu lagi wilayah. Dan Percut ini paling luas? Tidak, tapi dibanding dengan jumlah penduduknya ini sudah cukup padat ya. Sehingga pelayanan terhadap masyarakat melalui satu kecamatan ini sangat sangat padat, sehingga kesulitan untuk melayani masyarakatnya. Ketika pemekaran ini terjadi, siapa yang dirugikan? Belum terjadi. Kalau misalnya terjadi, nggak ada yang dirugikan. Justru masa nggak ada resiko? Kan ada resiko. Apa itu coba? Enggak, Ajis nanya, ada nggak resiko? Nggak ada. Iya, jadi hasil penelitian dari tim ahli Unimed itu, ini sudah meminimalisir semua kemungkinan. Justru dampak positifnya jauh lebih besar. Dampak negatifnya sepertinya nggak ketemu di sini. Tapi nambah anggaran lagi untuk kecamatan yang baru tadi. Menambah anggaran sudah pasti. Tapi ini tidak akan membebani. Ada, tapi dampak berikutnya adalah di awal mungkin akan bertambah anggaran itu. Misalnya harus ada pembangunan infrastruktur baru, misalnya kantor camatnya harus dibangun. Kemudian penambahan pejabatnya cuma satunya, eselon 3, camatnya aja. Iya, berarti camatnya 2 lah jadinya kan? Camat kan cuma tambah 1 aja. Iya kan? Cuma tambah 1 anggaran aja. Mungkin kasihnya beberapa, dan itu tidak terlalu besar lah. Nah, iya kan? Itu kalau dari sisi anggaran mungkin di awal. Tapi selanjutnya dengan adanya pemekaran ini akan mempermudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan, lalu kemudian investasi akan semakin lebih baik, lalu kemudian nilai jual satu kecamatan itu akan lebih tinggi. Akhirnya NJOP tanah di kecamatan Percut Situan dan Percut Deli ini akan terdongkrak. Ini berimbas kepada PBB tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau itu berarti pendapatan asli daerah akan meningkat untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi jangan lihat sisi awalnya, jangan lihat startnya, tapi lihat ke depannya. Tapi kenapa nggak desa dulu yang dimekarkan? Kalau desa yang dimekarkan, ini prosesnya panjang. Tapi kecamatan juga panjang, dari 2017 sampai sekarang masih juga belum sah. Tidak berproses. Ditunda, diproses kembali di tahun ini. Iya. Diproses kembali dengan dirubahnya naskah akademik ini hanya untuk Percut Situan. Berarti proses pemekaran desa itu lebih lama daripada pemekaran kecamatan. Lebih sulit dan bukan tidak mungkin bisa gagal. Apa penyebabnya gagal? Syarat-syarat untuk pemekaran desa itu, itu pertama harus memenuhi persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk. Itu mungkin terpenuhi. Tapi untuk pemekaran desa ini akan berdampak lebih besar lagi kepada anggaran, dan bukan anggaran kabupaten, tapi anggaran pusat. Nah, itu apa itu? Dana desa. Dana desa itu kalau kita bilanglah sekarang setiap desa dirata-ratakan 1 miliar. 1 miliar per tahun. Itu dari pemerintah pusat. Nah, kalau terjadi pemekaran maka membengkak 2 kali lipat setiap tahunnya. Itu yang pertama. Memungkinkan apa tidak kan gitu. Yang kedua, pemekaran desa ini tidak cukup di tingkat kabupaten. Harus ada izin dari kementerian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, kemudian Menteri Keuangan. Jadi ada beberapa kementerian yang terlibat di sini.
Tapi kalau pemekaran kecamatan nggak terlibat menteri-menteri tadi? Cukup dengan Bupati perda saja, perda Perda. yang disahkan di DPR Ah. ini sudah bisa dijalankan. Walaupun bupati nggak oke. Nggak bisa karena ini, Oh. ini kan dari bupati. Oh, dari bupati. Perda ini diajukan oleh pemerintah kabupaten. Iya. Dalam hal ini kepala daerahnya bupati. Mm-mm. Dibawa ke DPR untuk dibahas di alat kelengkapan yang namanya Badan Pembentukan Perda. Oh. Disinilah terjadi perbedaan pendapat, Oke. sehingga sampai hari ini. Oh, ada yang berbeda pendapat selain ya kemarin ada Pak Misnan juga berbeda. Ada berapa partai yang tidak setuju kalau pemekaran ini, Buya? Tidak, kita tidak bicara partai di sana. Oke. Anggota. Oh, anggota. Badan Pembentukan Perda. Oh. Nah, tidak atas nama partai. Oh, tapi gitu. atas nama anggota. Berarti ada di praksi, misal satu praksi itu ada 5 orang, salah satunya ada yang nggak setuju, boleh? Jadi dia tidak nama fraksi. Anggota. Jadi Per- gini, ah. ini kita agak lebih meluas sedikit tentang bagaimana di DPR itu atau apa itu alat kelengkapan di DPR. Ya. Di DPR itu ada 8 alat kelengkapan. Ya. Dari 50 anggota DPR ini ya terbagi di 8 Oke. alat kelengkapan. Dia sudah tidak bicara lagi partai, tapi mereka itu berada atau utusan dari partai-partai, Oke. dari fraksi. Dari fraksi. Nah, 8 itu ada 4 komisi. Komisi. 1, 2, 3, 4. 4. Lalu kemudian ada Banggar. badan anggaran 5. Kemudian ada badan musyawarah. Banmus. 6. Kemudian ada pimpinan. Pimpinan itu masuk alat kelengkapan. Pimpinan. Sudah 7. 7. Kemudian 9 berarti. Ada badan kehormatan. Sudah 8 ya. Lalu yang ke-9 ini ada Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Nah, di sini digodok semua rancangan perda itu masuknya bersama. Berapa anggota di Rapan 19 Pemda? orang. 19. Dari 19 orang itu yang tidak setuju. Gitu. Yang terakhir ketika memang saya memimpin rapat, meskipun saya bukan ketua, tapi saat itu diamanahkan untuk memimpin rapat ini. Oke. Ada 9 anggota DPR yang hadir saat itu. Yang hadir? Rapat. Padahal 13 anggota. 19. 19 anggota yang Ya, hadir 9, 10-nya Ya. belum hadir. Tapi 9 ini Ah. sudah terwakilin dari 19. semua fraksi. Oke. Artinya di dalam tata tertib kami di DPR, Ah. rapat bisa dilaksanakan apabila Ah. dihadiri minimal 5 fraksi, setengah tambah oke. 1. Di sana ada 9 fraksi. Oke. Nah, 5 fraksi. Oke, Nah, berarti jadi 9 tadi 9 orang ah, memenuhi, 5 tidak Yang- setuju untuk dilanjutkan, artinya hanya minta ditunda. 5. Ditunda. 5 yang tidak Iya, yang minta ditunda. Minta ditunda. 4-nya 3 3. minta dilanjutkan. Oke, 1. Yang satu itu abstain jadinya, karena dia lihat kalau saya pilih pun kalah juga katanya gitu. Ya, jadi gitu. Jadi hasil keputusannya masih ditunda Ya, ini jadinya. Keputusan sementara ditunda. Tapi ingat, ditunda bukan berarti Tidak jadi. dibatalkan. Nah, sampai kapan ditundanya? Sampai mereka berlima ini berubah pikiran, Bu ya? Atau Bisa jadi, tapi kan begini, di Bapemperda itu di awal tahun, setiap awal tahun itu Bapemperda itu wajib mengajukan Propemperda, Oke. program pembentukan peraturan daerah. Ya. Ini pemekaran ini, ya, perda ini, ranperda ini sudah masuk ke dalam Propemperda, jadi dia tidak bisa dihapus. Oke. Maka dia akan terus cantumkan dalam Propemperda. Nah, Oke. penundaan itu kembalinya kepada anggota Bapemperda. Kalau kita sudah siap untuk bahasnya kembali, dibahas. Oke. Ya. Tapi kalau feeling Buya dan Buya pengennya ini akan dimekarkan ya? Kita nggak bisa feeling, tapi berharap lah. Berharap ya? 3 yang tadi lah yang berharap jadi ya? Berharap, ya, karena semua ini untuk kepentingan masyarakat, khususnya Oke. masyarakat Persusetuan. Nah, 5 tadi kenapa minta ditunda? Alasan-alasannya berbeda-beda? Alasan yang Paling banyak? utama, ya paling utama mereka adalah meminta pemekaran desa dulu. Oke. Kemudian yang kedua adalah belum pasnya batas wilayah.
batas wilayah itu belum cocok. Mungkin ada yang misalnya, wah ini desa ini jangan kemari, dia harus di Indo. Nah gitu. Nah sebenarnya yang seperti ini bisa dilaksanakan, bisa dituntaskan saat pembahasan. Bukan ditunda. Kalau ditunda dia nggak dibahas-bahas. Iya. Gitu. Harusnya dibahas terus. Iya. Permasalahan-permasalahan ini bisa sebenarnya terselesaikan di saat-saat pembahasan yang berlangsung secara maraton. Berarti ditunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Iya, betul. Nggak akan dibahas lagi dong itu. Ada kemungkinan nggak akan dibahas, dilupakan nggak? Kalau dilupakan ini bisa menjadi presiden buruk bagi Propemperda, bagi Bapemperda karena namanya sudah masuk, judulnya sudah masuk. Untuk mengeluarkan judul itu butuh proses lagi. Nah, itu kalau dilupakan. Tapi kalau di cancel pemekaran, buruk juga. Nggak bisa dia. Dasarnya harus kuat untuk cancel. Ya, menghentikan ini. Menghentikan. Ya. Kalau dasarnya kuat, alasannya sangat kuat baru, dan itu harus melalui proses paripurna. Membatalkan ranperda ini harus pakai proses paripurna. Jadi nggak bisa dibatalkan lagi. Ditunda masih bisa. Berarti ada 20 desa ya di percusetuan ini. Nah, dari 20 desa ini berapa kades yang setuju dimekarkan? Nah, ini saya bawa data nih, Gis. Ini ada naskah akademik. Ya. Di dalamnya itu ada di lampiran beberapa kepala desa yang menyetujui ini pakai tanda tangan nih desa nih. Ada sini. tangannya, persetujuannya. Nah, persetujuan kepala desa. Kepala desa apa aja tuh ya? Apa saya baca gitu? Boleh. Ada dari Tanjung Rejo, Tanjung Selamat. Kemudian ada dari Bandar Setia. Nah ini tempat ini sendiri. Di sini. Pematang Lalang. Pematang Lalang mana? Pematang Lalang itu ada ke Percut. Terus? Ada Desa Percut, ada Sentis. Ada Sampali, ada Kolam, ada Cinta Damai, ada juga Samberjo Timur. Ya, jadi lengkap di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 12. Ya. Ada nggak kades yang nggak setuju dan tidak mau tanda tangan? Di sini kalau kita lihat, ya, semua setuju ini. Oh iya. Ya, ini 10 ada amplas. Ya, tadi 10 ya, 10 itu yang akan dimekarkan. Yang ini Indo. Ini Indo. Ini ada 2. Jadi ada 2. Ada 2. Ini saya tunjuk lagi. Itu yang tadi yang untuk pemekarannya. Pemekarannya ini yang Indo. Ini yang Indo. Kecamatan Indo itu masuk amplas. Kemudian Medan Estate. Sumirotan, Kenangan Baru, Samberjo Timur, Tembung. Kemudian Bandar Khalipah. Khalipah ya? Ya. Laut Dendang. Kemudian Bandar Klipah. Kenangan. Jadi ini masuk ke lengkap. Jadi 20 kepala desa menyetujui. Semua menyetujui. Pemekaran ini. Dan itu sebagai syarat juga ya untuk pemekaran? Syarat tambahan lah. Syarat tambahan terhadap pemekaran ini. Untuk menguatkan bahwa melalui proses ini sebenarnya sudah layak untuk dimekarkan. Jadi 20 kades itu tanda tangan semua, pakai stempel, dan tidak ada paksaan. Itu nggak perlu saya, karena waktu nanda tanganinya ini kan nggak di depan kami. Yang bawa berkas ini siapa? Orang DPR atau tim Unimed? Ahli lah dari Unimed. Mereka yang turun ke lapangan semua, mensurvei, mendatangin toko-toko. Bukan staf-staf DPR. Tidak. Tim ahli. Iya. Tim ahlinya ini ada. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ternyata rupanya ini kita nggak suzon, cuman kan bisa aja terjadi tim ahli dari Unimed ini mengadi-ngadi tanda tangan tadi dibuat-buat. Bisa? Nggak boleh. Itu jadi pidana nanti. Oh iya. Mana berani mereka. Pidana itu memalsukan tanda tangan pidana. Tapi tiba-tiba ada kades yang bilang, saya nggak pernah tanda tangan ini katanya. Buktinya stempelnya mana boleh. Mana berani dia. Berarti 20 kades tadi setuju lah ya, karena sudah ada buktinya bahwa mereka tanda tangan dan stempel. Mengenai kades katanya juga ada di Deli Serdang peraturan kades lagi ya? Apa itu? Ada
itu udah disahkan belum? Itu Masih perda dibahas? tentang Perda tentang Pilkades, pemilihan Ah, kepala desa. oke. Rencananya Deli Serdang ini akan mengadakan pemilihan kepala desa di bulan Mei tahun 2022. Tahun depan. Iya, tinggal 7 bulan lagi. Apa yang berubah? Peraturan apa yang berubah? Tidak Atau banyak. ditambah? Tidak banyak berubah. Ya, yang paling banyak itu penambahan. Penambahannya itu pertama masalah COVID ya. Jadi bagaimana nanti Pilkades itu harus mengikuti prokes. Iya kalau misalnya masih ada COVID tahun depan. Kalau udah nggak ada? Disiapkan aja. Oh gitu. Ya, kita kan nggak tahu. Berarti kalau misalnya tahun depan nggak ada lagi COVID, nggak ada pandemi, nggak usah prokes. Oh, terus apa lagi peraturannya? Kemudian yang kedua ya, Pilkades ini calon kepala desa itu boleh dari desa mana saja. Hah? Nggak harus dari desa ini? Nggak mesti dari desa. Bentar, sebelum lanjut Bu ya. Ini peraturan ini dibuat dari kabupaten atau pusat yang buat? Ya, jadi kalau kita bicara tentang peraturan, ada hierarkinya juga. Hierarkinya itu kalau untuk Pilkades ini, pertama dari peraturan pemerintah, kemudian merunut kepada peraturan menteri dalam negeri kalau dalam artinya. Terus juga pemerintahan desa, menteri desa, kan? Kemudian turunannya langsung kepada perda. Nah, jadi perda itu mengacu kepada Permendagri. Oke. Mengacu bukan berarti merubah, menambahkan boleh. Jadi perda itu boleh ditambah dengan syarat tidak merubah makna, tidak merubah tujuan, tidak merubah maksud dari pasal-pasal itu. Oke. Selagi dia masih tidak merubah dan disesuaikan dengan kearifan lokal. Oke. Lanjut, berarti tadi yang pertama prokes, yang kedua tadi peraturan yang ditambah adalah kepala desa boleh dari mana aja. desa lain. Bahkan di kabupaten lain, Boy? Oh enggak. Satu kabupaten. Harus satu kabupaten. Misal nih, Ajis kan di Bandar, tapi KTP-nya di Tanjung Sari Batangkuis. Iya kan? Ini Ajis lagi di Bandar Khalipah, Bandar Setia. Nah, Ajis mau jadi kades di sana, boleh? Boleh. Oh, gitu. Nah, Oke. yang pertama. Oke, itu yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga, kita sedang merencanakan menambah pasal bahwa Pilkades itu tidak dipungut biaya. Dulu ada biaya partisipasi. Yang berpartisipasi rakyat. Calon kepala desanya. Karena dulu tidak dianggarkan dalam APBD. Calon kades tadi ngasih duit ke panitia karena anggaran untuk pelaksanaan Pilkades itu tidak mencukupi. Maka calon kepala desa itu wajib sumsum apa namanya itu? Patungan. Misalnya dibutuhkan Sumsum. 100 juta. Ya kan ada 5 calon. Limpul. 20. Gitu. Nah, nanti kita mau ini tidak lagi diperkenankan seperti itu. Oke. Karena semua sudah ditampung dalam APBD dan APBDes. Berarti sudah ada dananya Pilkades. Ya, akan disiapkan di tahun ini, akan disiapkan sebesar 2 miliar lebih untuk seluruh sosialisasi. 200 juta. 2 miliar sosialisasi aja. Sosialisasi di tahun ini. Kita sudah masukkan tuh waktu kemarin pembahasan APBD. Nah, kemudian nanti di 2022 akan ditambah lagi lebih kurang 7 miliar. 7 miliar untuk acara Pilkades. Dari mulai proses A sampai selesai. Dari pendaftaran sampai penetapan. Termasuk biaya spanduk. Oh enggak. Itu beda. Itu pribadi dia. Apa aja dana tadi yang 7M tadi untuk apa aja? Untuk panitia, surat suara, kotak suara, ya kan? Konsumsi akomodasi. dan Ya, oke. Banyak juga ya 7M. Berapa desa itu Ada 302 desa yang akan melaksanakan Pilkades. Itu seluruhnya yang ada di Deli Serdang. Lebih dari 2/3-nya.
Oh iya. akan melaksanakan pilkades. Berarti kalau seluruhan desa berapa? Berapa desa? Itu sebanyak 380 sekian ya. Oh, berarti ada desa yang nggak ikut pilkades. Ada. Kenapa? Karena memang belum habis masa jabatannya. Oh, berarti nggak serentak semua lah ya? Serentak 3, jadi dia pilkada susulan, bukan susulan, tahap keduanya nanti ya. Di tahun yang sama? Enggak? Di 2024 nanti. Oh. Nah, karena memang dari dulu seperti itu. Oh, desa yang sisa tadi itu ya? Iya. Oh, oke. Iya. Terus itu yang ketiga. Yang keempat? Yang keempat, perubahannya itu tentang calon pemilih. Calon Jadi, pemilih. Pemilih. Pengguna pemilih. Hak suara. milih. Oke. Pemilih. Pemilih. Nah, pemilih itu minimal dia harus berdomisili 6 bulan berturut-turut di situ sebagai penduduk situ, ditandain oleh KTP. KTP atau KK. Oh. Jadi kalau baru 3 bulan dilihat usia kakaknya baru 3 bulan, dia nggak bisa menggunakan hak pilihnya. Oh, gitu. Minimal 6 bulan. 6 bulan. Nah, di sebelumnya ini nggak ada peraturan ini. Belum kuat. Oh, belum kuat. Ya, Jadi nanti dikuatkan kita untuk yang kuatkan, keempat ini. supaya nanti jangan sampai Ah. terjadi kecurangan-kecurangan, Oke. pengerahan massa dari desa lain, Ah. ya kan? Nah, Emang sering terjadi di Deli Serdang ada, sebelum-sebelumnya? bukan hanya di Deli Serdang, di beberapa daerah, maka pasal-pasal yang belum begitu kuat Dikuatkan di itu sini. bisa menjadi cara-cara Untuk curang. orang-orang yang ingin melakukan kecurangan. Oke. Nah, itu dikuatkan di situ. Oke, 4, 5, Sementara itu dulu. 4 dulu. Ya, karena Oke. ini masih dalam pembahasan. Masih dibahas. Masih. Nggak ditunda lagi kan? Kalau ini ditunda, risikonya terlalu tinggi bagi pemerintah. Oh. Kenapa? Kalau ditunda pilkades ini di bulan 5, maka di bulan 5 nanti ada 302 kepala desa yang Nganggur. sudah berhenti karena habis masa jabatannya, maka pemerintah harus mengangkat PLT, dan PLT itu harus PNS. Nah, pemerintah Kabupaten Deli Serdang nggak cukup ini orang-orangnya untuk diangkat minimal 300. Oke. dan apa segala macam kan gitu. Oke. Jadi itu akan sangat merepotkan pemerintah. Oh, PLT harus PNS. Harus PNS. Oh, tapi kalau Kades nggak harus PNS. Kalau Kades enggak. Oh. Kalau PNS pun dia harus cuti. Boleh. Cuti PNS. dari PNS-nya. Ya, cuti di luar tanggungan negara, nggak digaji. Oh, gitu. Iya. Tapi digaji di Kadesnya. Ya, dari kadesnya, tapi tidak digaji PNS-nya. Selama masa jabatan Selama Kadesnya. masa jabatannya. Oh, gitu. Mau jadi kepala desa, Jis? Nggak tahu sih. Nggak ada yang dukung nanti. Pandu dulu. Masa jadi YouTuber langsung jadi kepala desa? Wah, siapa? Kan bisa jadi sejarah kan. Bisa sejarah. Jadi kepala desa. Waduh. Iya, belum ada tuh. Iya. Di Indonesia belum ada tuh. Oke, Bang. Terus tadi pemekaran, kita balik lagi ke pemekaran. Kira-kira di sekarang ini udah sampai mana tahapnya, Bang? Jadi masih mentok, Jis. Kita mau kemarin itu membuat ini pembahasan lebih detail lagi, tapi itu kawan-kawan tadi minta ditunda. Jadi perbedaan pendapat di DPR itu biasa. Iya. Nah, jadi ya kita harus mengakomodir, nggak bisa Oke. kita di DPR itu nggak bisa kita ngotot-ngototan. Karena semua punya hak untuk menyatakan pendapatnya. Oke. Nah, kalau ternyata pendapatnya berbeda, nggak ada aklamasi ya voting. Berarti nggak bisa baper-baperan lah ya, Bang? Nggak bisa. Baper nih, ih mak, Pak Saiful ini ya kan, ih mak, Pak Darus Biasa. ini. Oke. Dalam hal kayak gitu biasa. Di luar rapat balik lagi. Iya, Oh gitu. nggak ada masalah kita. Di pembahasan ini. Harus dewasa kita di dalam Oh. berpolitik ini. Oh gitu. Di dalam satu tema ini, satu masalah ini kita bisa beda pendapat, tapi kemudian dalam hal yang lain, pembahasan lain bisa sependapat kemudian. Karena lain babnya. Oh gitu. Jadi kalau baper-baperan jus habis lah itu di DPR itu. Iya ya. Gara-gara satu berbeda pendapat yang sana pun tadi sebetulnya harus sepakat karena tadi nggak dukung jadi Pernah ya yang baper sampai mungkin bacot-bacotan gitu, lempar-lemparan pernah? kalau seperti itu dinamika di DPR, tapi itu juga tidak lama. Nah kemudian selesai masalahnya selesai. Oke. Mungkin emosi di saat itu, tapi keluar udah bisa
bagus lagi. Oke. Gitu. Nah, terakhir di Deli Serdang ini ada berapa anggota? 50. 50 50. Yang aktif berapa, Be? Ya 50 ya aktif. Enggak, maksudnya yang aktif ke kantor. Itu nggak bisa kita sampaikan di sini. Nanti kalau mau ceritanya bisi-bisi ya. Bisi-bisi aja. Karena kan sebenarnya rakyat juga pengen tahu juga kan, ya. Masyarakat juga pengen tahu anggota dewan ini betulan kerja nggak, masuk kantor nggak, tiap hari ngantor nggak, tiap hari nyampaikan aspirasi kami nggak, tiap hari gitu. Tapi yang perlu dipahami, Ya. guys, anggota DPR itu tidak harus ngantor setiap hari. Kita bukan pegawai kantoran. Oke. Nah, di lapangan pun, di masyarakat itu sudah kita bisa menjalankan tugas kita. Oke. Nah, tapi ada kewajiban-kewajiban utama kita seperti menghadiri rapat-rapat. Iya. Nah, kalau nggak ada rapat, nggak ada kegiatan, nggak apa-apa, dia ke lapangan. Iya. Ya, nyerap aspirasi masyarakat, bukan harus dalam kondisi reses. Nah, jadi bagi kita itu absen itu tidak menjadi hal yang utama. Berarti nggak ada absen. Nggak ada absen. Kecuali rapat. Absen itu hanya rapat, kehadiran rapat. Tapi kalau kita datang ke kantor, nggak ada rapat. Ya, tapi kalau ada rapat setiap hari, absen lah dia tiap hari. Ya, kalau memang tiap hari ada rapat ya harus absen. Nah, disitulah sebenarnya seorang anggota DPR itu punya kewajiban untuk menjalankan tugas. Oke, siap. Dalam rapat-rapat. Oke, mungkin itu aja dulu ya kita bahas tentang pemekaran sama peraturan desa tadi, Pilkades, peraturan di Deli Serdang. Nah, kedepannya mungkin ada banyak yang harus Ajis tanya-tanyakan di podcast ini sih, ya seperti biasa aja lah, pertanyaan-pertanyaan tentang pemerintah daerah. Karena kalau Ajis lihat-lihat dan kalian juga mungkin sekilas memperhatikan, Buya ini mirip-mirip sama Fahri Hamzah, ya nggak sih? Muka-mukanya mirip-mirip sama Fahri Hamzah. Mungkin kalian menyadarinya dari awal ya. Mungkin sampai sini aja videonya. Terima kasih Buya. Besok-besok saya undang lagi podcast ya. Boleh ya? Kita entah bicarain apa, entah bicarain keluarga, entah bicarain pribadi Buya, ya kan? Tapi di akhir adalah closing statement. Oh boleh, iya ada. Jadi melalui YouTube ini saya pikir ada baiknya para anak-anak muda yang hobi jadi YouTuber atau segala macam pun jangan hanya untuk yang sifatnya bergembira saja, tapi bisa menambah wawasan. Jadi dengan cara-cara seperti ini ya bisa menambah wawasan bagaimana sebenarnya DPR itu. Padahal DPR itu kan dipilih oleh rakyat, kan gitu. Tapi sayangnya banyak rakyat yang nggak ngerti tentang kerjanya DPR. Nah, kadang mau mengkritik, asal kritik jadi salah gitu. Kan banyak gini orang bilang, apa kerja DPR itu? Duduk-duduk aja, rapat sana, rapat sini. Iya, DPR kerjanya memang rapat, bukan kerjanya nulis. Itu makanya ya, jadi harus dipahami. Kadang-kadang ada orang nyeletuk, DPR ini kerjanya apa ini, rapat sana, rapat sini, duduk sana. Ini memang itu kerjanya. Keluar kota ya kan, rapat, memang itu kerjanya. Kita itu yang paling utama ya. Jadi bukan kayak pegawai kantoran yang buat konsep apa segala macam. Nah itu. Jadi sekali lagi ya, gunakanlah media sosial ini untuk menambah wawasan. Jadi ajak orang lain untuk ikut menontonnya. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak wawasannya. Semakin luas wawasannya itu, semakin berkembanglah seseorang. Terima kasih Ajis. Makasih Buya, makasih banyak Buya. Besok-besok kita bahas lagi kenapa Ajis mungkin manggil Buya segala macam. Next podcast. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mau nonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.